Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, seperti yang kemarin saya haturkan datang Abah Pri terkait dengan tema kali ini. Jadi karenanya ada hubungannya dengan surah Al-Bayyinah. Jadi intinya Al-Bayyinah adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah yang tidak ada bandingnya, tidak ada tandingnya. Termasuk kuasanya Allah dalam mengurus dunia dan akhirat kita, dalam mengurus syahadah dan gaib kita, alam nyata dan alam metafisika kita, termasuk terkait dengan hari kiamat, terkait dengan hari akhirat, yang di sini kemudian kita mengkaji surah Az-Zalzalah, di mana surah Az-Zalzalah ini jamaah sekalian, ya, dari kata Az-Zilzal, ya, Zalzalah, yang merupakan surah yang ke-99 yang terdiri dari 8 ayat. Ngapunten, barangkali ini qadarullah, kenapa sampai 8 ayat? Barangkali 8 itu cita-cita kula jenengan, harapan kula jenengan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, di mana 8 itu singkatan, 8 demi langkah masa depan. Nah, masa depan kula jenengan bukan hanya di dunia saja, apalagi nanti di akhirat kelak dengan usaha-usaha kula jenengan semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, surah Az-Zalzalah ini termasuk Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau yang turun di Makkah, kecuali surah yang terakhir, ayat yang terakhir, yang ke-7 dan ke-8. Itu kebanyakan ulama mentafsirkan, menyimpulkan bahwa surah yang ayat yang ke-7, 8 ini termasuk ayat Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Di samping Az-Zalzalah, ya, makna Az-Zalzalah adalah kegoncangan, ya, kegoncangan hari kiamat. Jadi termasuk ini tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Bayyinah, Al-Bayyinah itu sesuatu yang jejak, tegak, yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, beda dengan aturan manusia. Kalau aturan manusia bisa diotak-atik, matuk, ya kan, sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka. Tapi kalau sudah Al-Bayyinah, terkait dengan apalagi dengan Az-Zalzalah, ya, dengan adanya hari kiamat yang diawali dengan kegoncangan, maka surat ini dinamakan Az-Zalzalah, atau juga dinamakan Idza Zulzilat, ya. Nek kula jenengan biyen cilikane ngaji itu kan dile, nduk Idza Jul gitu ya. Idza Zul, ya, bisa dari ini. Jadi para sahabat pun ketika menyebut Az-Zalzalah itu dulu juga Idza Zulzilat, ya, Idza Zulzilat. Lah wong Jawa kesuwen dadi Idza Zul. Aku tuh kalau Idza Ja, Idza Zul, Tabat gitu kan. Itu bisa juga. Ya, saya orang Jawa itu kan diambil yang singkat-singkat. Wong dari kata sirotol mustaqim ngono iso dadi jalan tol ngono tok. Gitu. Sirotol mustaqim kan jalan yang lurus. Itu sama orang Jawa diambil hanya tol gitu aja. Makanya jalannya lurus. Ya, beda dengan jalan biasa. Dan juga disebut dengan Az-Zilzal, yang mana ketiga nama itu diambil dari ayat yang pertama surat Az-Zalzalah. Sedangkan asbabun nuzul, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, terkait dengan surat Az-Zalzalah ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir, ya, ini juga sebenarnya sama dengan Ibnu Katsir, Al-Maraghi juga, tapi saya ambil salah satu saja karena isinya hampir senada. Di mana asbabun nuzulnya ini adalah ketika kaum kafirin, ya, bukan bertanya tapi mempertanyakan. Beda Bapak Ibu, bertanya sama mempertanyakan. Kalau bertanya itu cenderung karena ketidaktahuannya dan dengan tanya itu kepengen tahu. Tapi kalau mempertanyakan bisa jadi sudah tahu, ya, sekecil apapun mereka percaya bahwa setelah hidup itu ada kematian, setelah kematian ada perhitungan-perhitungan, mereka tahu. Ya, atau bisa jadi mempertanyakan artinya semacam pengingkaran, ya, atau tantangan, nantang kali Rasulullah. Masuk ya hari kiamat itu terjadi gitu kan.
Gitu. Jadi mereka mempertanyakan tentang adanya hari kiamat dan yaumul hisab. Ya, karepe wong kafir iki wis pokoke seneng-seneng nang donya, wis bar kon donya paripurna, wis besok nek mati ya sok mlebu swarga, wis ngono ae. Gak ada hitung-hitungan kesuwen. Anggapannya mereka itu di akhirat nanti gak ada kalkulator. Padahal malaikat Allah apalagi Allah itu gak pakai kalkulator, Pak. Panjenengan kalau nate dahar soto dog gitu ya. Itu nggak pakai kalkulator, Pak. Etek sekian gitu kan. Itu baru manusia itu. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul hisab, hari kiamat ya. Ini merupakan tonggak bersejarah di dalam perjalanan umat manusia ketika kemudian akan mengalami zaman keabadian khalidina fiha di hari kiamat yang akan datang. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kemudian Allah menurunkan surat ini. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, di mana surat ini menggambarkan, menegaskan tentang ya asyratul kiamah, ya tanda-tanda hari kiamat. Kalau mengenai bentuknya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, ya bagaimana coraknya hari kiamat, ya itu hanya diberikan oleh Allah dengan sebatas pemahaman kita jamaah sekalian. Tapi kalau tanda-tandanya ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kiamatnya ini yang kemudian diharapkan agar mereka mengetahui bahwa yang tahu akan datangnya hari kiamat, ya, kapannya dan sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, apa itu tentang apa itu iman, ya kan? Apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah kok delalah malaikat Jibril itu tanya. Ya, ini kita tanya apa itu ujian akhir semester kayaknya ya. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, tahukah Anda kapan terjadinya hari kiamat? Beliau menjawab, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya saja kita diberitahu tanda-tandanya. Seperti itu. Dalam kesempatan lain, ini yang kuliah jenengan harus hati-hati. Rasulullah pernah bersabda bahwa hari kiamat itu kurang lebih sekitar hari Jumat. Ya, jadi kalau hari Kamis bisa jadi besok kiamat. Ya, makanya panjenengan sekarang ngaji, sekarang jamaah. Mudah-mudahan hari Kamis ini panjenengan memiliki bekal. Andai kan benar-benar besok kiamat, insya Allah panjenengan bekalnya sudah cukup. Kalau memang belum kiamat, ya alhamdulillah sego pecel iki enak. Ya, sego rawon sik lezat. Pak Kusnar masih buka. Ya, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang tahu datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa surat ini saat dibacakan itu banyak sahabat yang menangis, khususnya Abu Bakar As-Siddiq setiap membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa? Karena membayangkan ya gonjang-ganjingnya dunia, hiruk pikuknya kehidupan manusia, ya, yang belum tentu terbayangkan. Apakah nanti kita ini termasuk orang yang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, termasuk orang yang dibalas kebaikan-kebaikan kita, atau justru sebaliknya. Dan itu Abu Bakar itu meresapi sekali Bapak Ibu. Bahkan Sayyidina Umar itu ya, sampai diriwayatkan ketika ngimami ketemu dengan ayat yang berupa azab, ayat yang berupa tentang hal-hal yang terkait hari kiamat, menangis, berhenti lama sekali, ya, sampai beliau berhenti menangisnya, ya. Itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena perenungan terhadap Al-Quran yang luar biasa. Kalau jenengan kadang-kadang buat ngerti maknanya, walahum adzabun alim, ya, kita jawab Allah khair gitu kan, karena nggak tahu artinya. Padahal itu artinya ya Allah bagi mereka siksa yang sangat pedih. Loh, sangat pedih kok dibilang khair. Ini kan Joko Sembung naik ojek, ya gak nyambung Jack. Ya, jadi harusnya ketika ada azab dibaca, ayat-ayat tentang siksaan dibaca, kita menangis sambil mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kula jenengan
ya para jamaah terutama Darul Hijrah dan seluruh pemirsa, ya jangan sampai tersentuh dengan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, dan salah satu isi kandungannya surat Az-Zalzalah jamaah sekalian, saya ambil saja secara umum bahwa surat ini membicarakan tentang situasi dan kondisi yang begitu mencekam di hari kiamat. Ya, dimulai dari terjadinya gempa bumi, ya. Kalau sekarang ini kan gempa bumi sektoral, sektoral atau apa itu ya? Hanya mungkin kemarin di Jogja, Bantul apa mana itu ya. Kemudian kapan hari di mana sampai terasa. Itu di satu titik saja terasanya sampai di sini, sampai di Malang, sampai di Pacitan, sampai di Blitar, Tulungagung. Baru satu titik itu. Dan ini nanti jamaah sekalian mulai terjadinya gempa, guncangan dasar seluruh bumi. Ya, seluruh bumi digonjang-ganjingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kewayangan itu ada apa itu? Tradisi goro-goro ya kan. Goro-goro ini gonjang-ganjingi zaman langit kelap-kelap ya kan, bumi apa ngono ya. Ya, seperti itu, Pak. Itu menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini Masya Allah, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah kehidupan kita di dunia masih ada lagi namanya alam barzah, alam penantian, alam peristirahatan. Bagi orang-orang beriman kados kula panjenengan, muga-muga nanti di alam barzah adalah tempat sare kula jenengan, tempat istirahat kula jenengan begitu nyaman, ditunjukkan kenikmatan surga. Sehingga orang yang meninggal sekalipun sakaratul maut ketika disaksikan, ditunjukkan, dipamerkan, ini loh pahalamu, ya khazain, ini loh bidadarimu, ngalah-ngalah ini kita Mirzani, mesem, ini loh gedungmu, wah ini tingkat 17, padahal nongkene omah jebol kabeh, ya kan? Masya Allah jamaah sekalian. Sehingga ketika diiming-imingi seperti itu tidak terasa. Rohnya dicabut malaikat Israel begitu pelan-pelan sambil mesem, sambil menyaksikan nikmat surga itu. Ya. Begitupun sebaliknya orang kafir, nauzubillah. Makanya jamaah sekalian, ketika kula jenengan mendoakan para jenazah itu kan, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga Allah. Jadi di akhirat itu nanti abadi selamanya, terakhir, tapi masih ada waktu istirahat di alam barzah itu, ya, sampai datangnya hari kiamat. Ini jamaah sekalian, gempa gonjang-ganjing yang begitu dahsyat seluruh bumi, yang kemudian setelah itu diarak ke padang mahsyar, ya kan, yaumul ba'si, hari kebangkitan, dibawa ke padang mahsyar untuk mengantri hisab, perhitungan amal, dan pada akhirnya mendapatkan jaza, pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ketika bumi digonjang-ganjingkan sedahsyat-dahsyatnya, ya, seluruh isi bumi, perut bumi keluar semuanya. Manusia, terutama orang-orang kafir, bingung. Iki ono apa iki? Ya, ternyata bumi menjawab, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, menceritakan bahwa Allah mewahyukan, memerintahkan bumi untuk bergerak, ya, untuk gonjang-ganjing. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, ya, manusia itu dikeluarkan jadi mayat-mayat yang jutaan tahun sebelumnya, ya, dikeluarkan semua. Itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kula jenengan yang baik diamal dibalas baik. Nek cara bahasane kula jenengan becik ketitik Allah ketara, ya kan? Becik ketitik Allah ketara itu sebetulnya terjemahan dari sini. Atau kalau ngajak Madura apa? Becik ketitik ala ketara. Ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah.
Ini penjelasan tentang tafsir surah Az-Zalzalah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, ya. Kata idza ini di dalam tafsirnya Bapak Ibu. Kata idza digunakan untuk sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Makanya idza ini digandengkan dengan fi'il fi'il madhi. Zulzilat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu bisa jadi sesuatu yang sudah berlalu, bisa jadi yang belum terjadi tapi merupakan kepastian. Ya. Ini maka digandengi dengan idza. Beda lagi dengan in. Ya, kenapa tidak memakai in zulzilat? Karena in itu jamaah sekalian sesuatu yang kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak. Tidak mutlak kepastiannya. Nah, karena hubungannya dengan kepastian hari kiamat itulah Allah menggunakan kalimat atau kata idza. Ya, idza zulzilat, ketika bergoncang apa al-ardu bumi zilzalaha dengan goncangan yang begitu dahsyat. Itu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa goncangan bumi di hari kiamat itu pasti terjadi. Di dalam riwayat Ibnu Abbas, di sana dijelaskan secara detail bahwa bumi nanti bergerak dan bergetar di bagian bawahnya. Jadi bawah bumi semuanya, ya itu hingga menimbulkan gempa ya, secara universal di mana-mana. Ini jamaah sekalian. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat, dan mengeluarkan apa al-ardu bumi, mengeluarkan apanya? Asqalaha, ya, beban-beban beratnya yang selama ini dikandungnya, selama ini ada di dalam bumi, ya, semuanya keluar, ya, semuanya termuntahkan jamaah sekalian. Jadi kalau memahami ayat ini, ya, kita membayangkan selagi gempa di bagian kita sendiri aja seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Apalagi ini di dalam ardu, ya, seluruh bumi. Maka pengulangan kata al-ardu ini di ayat kedua ini, ya, idza zulzilatil ardu, kemudian wa akhrajatil ardu, ya kan, ardunya dua kali, itu menunjukkan bahwa gempa ini terjadi di seluruh bumi, tidak di bagian-bagian tertentu. Maka di dalam riwayat Ibnu Katsir, di dalam kitabnya Ibnu Katsir Tafsirul Al-Azim, ya, para ulama ahli salaf, ahli hakikat menafsirkan bahwa bumi nanti mengeluarkan mayat-mayatnya yang selama ini terkandung di dalam bumi, ya, jutaan tahun, ratusan ribu tahun, ya, itu nanti akan keluar, ya, dari dalam perut bumi. Kalau dalam ayat yang lain, tepatnya di surah Al-Insyiqaq, ya, wa alqat ma fiha wa takhallat wa idzal ardu muddat. Jadi ketika bumi diratakan, ya, kemudian dilemparkan apa yang ada di dalamnya sehingga bumi menjadi kosong. Artinya bumi kemudian menjadi ringan. Di dalam tafsir Dhilal Quran, di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan zulzilat wa alqat ma fiha wa takhallat dan seterusnya adalah hari kiamat. Ya. Kalau Roma Irama kan hari itu hari kiamat, gitu kan. Itu diambil dari sini. Makanya Roma Irama itu tidak sembarangan dangdut. Dangdut yang membawa nasihat. Ya, jangan dangdutnya ikan di dalam kolam. Monggo itu dipelajari baik-baik itu. Banyak lagunya Roma yang mengandung nasihat. Sing apik ya dilakoni, ya kan? Sing elek ya ditinggal ngopi wis ngono ae. Nggih. Nek cara bahasane mbah-mbah kula riyen niku nek ana wong apik, iku apike tambah ana. Ya, nek ana wong elek, eleke tambah ana. Jadi kalau ada orang baik, apalagi orang yang terdekat dengan kita, namanya manusia, mesti ana apik, ana elek. Bahkan nuwun sewu bisa jadi orang tua kita. Kenapa ada tradisi di saudara-saudara kita itu ada haul, ya kan? 1 hari, 7 hari, 100 hari, khol 1, pendak 1 dan sebagainya. Itu aslinya intinya adalah nek ono apike arwah yang telah mendahului kita, apike niku tambah ono.
kita tambahi, kita tingkatkan. Amanah-amanahnya kita laksanakan, kita kembangkan. Ya, bagaimanapun juga sesepuh kula jenengan mungkin berpesan, "Nak, sing rajin ngaji ya, Nak." Gitu kan? Itu berarti amanah itu. Itu apike orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita menyuruh kita sholat. Kadang-kadang orang tua itu ya rada dablek kok. Ngongkon anake jamaah, kono dalu hijrah wis adzan ke lho, ndang budal. Lah bapak lah apa? Aku tak karambol. Lho kok umpama enten ngoten niku Bapak Ibu yang saya muliakan, ya memang manusia. Nah itulah eleke wong tua. Lah apike dos pundi? Apike ketika orang tua menyuruh kita kebaikan, kebaikannya kita tingkatkan. Ketika orang tua kita ada keburukannya, namanya manusia, tidak ada yang sempurna, ya kan? Iya, bapakku biyen si urip ku lho nyolongi pitike tanggane. Nah ngono saiki ojo lah. Ojo malah diterusne. Bapakku biyen tukang nyolong pitike tanggoku, aku saiki tak nyolong bojone tanggoku. Wah. Tambah nyenyek, Tun. Itu. Artinya yang buruk kita stop sampai di situ. Ya. Itu jamaah sekalian. Maka itulah filosofinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Biarlah cukup ayahnya yang membuat berhala, ya kan? Tapi Ibrahim tidak terpengaruh sama sekali. Itu jamaah sekalian. Maka dalam hal ini kita dengan adanya peristiwa-peristiwa yang digaungkan Allah di surah-surah tentang kiamat ini, tujuannya agar kula jenengan ya menjadi orang-orang yang belajar dan belajar. Kalau dalam surah Al-Mulk itu kan ayyukum ahsanu amala. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik. Nah, jadi ayat ini juga menggambarkan seakan-akan dengan termuntahkannya semua isi bumi itu, bumi menjadi ringan. Yes, anggapannya koyok lumpur lapindo lah. Lumpur lapindo aja yang hanya satu titik ya, satu lubang saja bisa seperti itu. Dahneo itu bahasa apa ya ini ya? Ya. Apalagi nanti ketika di akhirat itu semua bumi mengeluarkan, Pak. Isi ya ada batu-batuan jenazah yang di situ disebutkan di dalam tafsir itu. Seluruh makhluk hidup yang terkubur ya berapa tahun pun nanti akan muncul semua. Ya, akan keluar semua. Jadi benar-benar bumi yang selama ini kita injak-injak itu ya akan menunjukkan apa itu keleluasaannya ya untuk kemudian mengeluarkan isi perut bumi itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kula jenengan orang-orang beriman dengan pemberitaan seperti ini, kula jenengan tidak kaget. Karena memang sudah prosesi dalam kehidupan seluruh alam yang diciptakan Allah. Ya, makanya kan Rabbil Alamin, kata alam itu alam yang banyak sekali. Lah kula jenengan percaya itu, kula jenengan ditunjukkan itu. Berbeda lagi dengan orang kafir. Kalau orang kafir ketika terjadi seperti ini heran dia. Maka di ayat yang ketiga ini wa qalal insanu malaha. Banyak manusia itu yang terheran-heran. Loh, kok ngene gitu kan? Jadi makanya kalau ada orang kok gampang gumunan, gampang gopo, ya itu salah satu indikasi orang yang tidak kuat imannya. Ya, ketika ada ujian kok gampang frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati, kendat sampai gelang karet. Itu tanda orang yang tidak punya iman. Ya termasuk saya ini Pak, iman saya tipis Pak saya ini. Oh terima bojone mati kok nangis. Ya. Oh ya saja iso rabi meneh. Ini cek payu tapi. Gitu. Loh itu sifat manusia. Makanya di sini disebutkan al-insan. Al-nya itu lil istighraq. Ya. Semua manusia itu secara kudratiahnya itu ya wis gampang kagetan, gampang frustasian. Kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa istri saya mati? Saya tidak bisa hidup tanpa dirimu sayang. Jadi malaikat preketek, ya kan? Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Gua ya zaman PDKT, aku sayang padamu sehidup semati. Nyatanya bojone mati, orang melok mati, malah lirik-lirik Mbak Siti, ya kan? Ini jamaah sekalian. Maka waqalal insanu malaha,
terutama orang-orang kafir ini yang ditujukan. Terkait dengan hari kiamat, terkait dengan hiruk pikuknya dunia ini, masya Allah. Ya, banyak manusia bertanya-tanya, heran. Kok bisa seperti ini? Bumi yang biasanya tenang, tentram, kok bisa seperti ini? Mengapa terjadi goncangan? Ya, gencet sana, gencet sini, pontang-panting, tidak karu-karuan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Padahal sebelumnya tenang, tentram, gitu. Apalagi yang hidupnya di gedung-gedung bertingkat, ber-AC, masya Allah. Masjid Darul Hijrah yang sejuk seperti ini, ya kan? Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka disitulah manusia banyak heran campur takut, ya. Jadi al-khasyah, ya, wal hibah, dan takut, ya, dengan adanya kejadian-kejadian prosesi hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat yang keempat inilah jawabannya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bahwa di hari itu, ya, bumi menceritakan, bumi memberitakan. Cara memberitakannya bagaimana, apa yang diberitakan? Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi pertanyaan dari orang-orang kafir, kebanyakan manusia, terjawab oleh bumi itu sendiri. Bahwa bumi itu akhirnya menyampaikan beritanya mengenai sebab-sebab kenapa kiamat ini terjadi. Ya, ini cari lagu ini ngaten iki. Zaman wis akhir bumine goyang. Ngaten iki ya. Gitu. Akale jungkir kagelem sembahyang, gitu. Itu seperti itu. Ini gambaran manusia. Jadi sebab-sebabnya kenapa kiamat ini terjadi, kehancuran ini terjadi. Ya, bumi juga memberitakan apa yang terjadi di atas permukaannya tentang perbuatan manusia, kemaksiatan manusia, keingkaran manusia. Betapa diberi nikmat Allah melalui bumi, melalui tanah. Bahkan lahir dari tanah, hidup di atas tanah, nanti kembali ke tanah. Lho ngoten niku sering mencederai tanah. Makanya di Jawa sampai ada tradisi sedekah bumi. Itu maksudnya saking bersyukurnya kepada Allah, banyak nikmat hasil bumi yang kita nikmati, agar kita syukuri ben nikmat iku ditambahi. Dan cuman kadang-kadang caranya yang salah. Oh, sedekah bumi kok beli sapi ndase dipendem. Kayaknya aku po anakku yang geragas. Yo itu kadang-kadang gak masuk akal. Nuwun sewu, itu yang merusak iman jamaah sekalian. Sedekah bumi itu la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat Allah hasil bumi, engko ben ditambah nikmate kali Gusti Allah. Gitu. Lah kok nyembelih sapi, yo enggak apa-apa dibuat bacaan rame-rame. Lah supaya tidak diem-diem aja, nanggap wayang. Ojo nanggap palapa. Mboten nyambung malih niku, nggih. Wayang, kenapa wayang? Wahyan, wahyune pangeran. Wayang, owah-owahane tiyang. Konsep hijrah. Jadikan nuwun sewu, bumi yang kita syukuri ini tempat perubahan perbaikan kula jenengan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ulang tahun kan seperti itu, panjang umurnya. Itu maksudnya ya semakin tambah umur semakin banyak ibadah kita, amal kebaikan kita. Itu wayang, owah-owahane tiyang, ngono lho. Dadi ora kok syukur nanggap wayang sidene ayu-ayu didelok-delok tok. Ya Allah, bukan. Loh itu nek masyaallah. Makanya terus ana punakawan sambil khairan fatruk bago. Nek wis roh ngono kuwi, ayo bareng-bareng berubah lebih baik. Semar gareng Petruk Bagong, sambil khairan fatruk bago. Laksanakan sebarluaskan kebaikan, tinggalkan kemaksiatan kemungkaran. Ngono. Jadi lawang Jawa gak sok muni samir khairan fatruk bago dadine semar gareng Petruk Bagong. Lho Janaka niku jannataka, arju jannataka. Kami berharap surga panjenengan, Janaka. Makanya gambarane Janaka niku menek aren. Kenapa kok menek? Karena surga itu di atas. Wah iku nek tak critakno gak mari-mari tafsire. Nggih.
ngajarin botak adik matuk Bapak Ibu. Tapi semuanya kalau kita gandengkan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, semuanya akan masuk Bapak Ibu. Itulah filosofi hebatnya orang Jawa dulu itu. Makanya Gus Dur itu Al-Mahfur lahir pernah ngendikan sebetulnya tanah Jawa ini ada hubungannya dengan Mekah. Itu orang kok terus secara lahiriah itu terus kena ambek Mekah podo ya orang podo lah wong sampean kula jenengan pesek-pesek koyo ngene. Tapi filosofinya itu loh, ya dengan orang Arab tuh gak jauh beda Bapak Ibu, ya dalam memaknai kehidupan itu Masya Allah, satu bahasa itu penuh makna kok Pak. Mau Jawa ini arani duduk apa, lungguh, lenggah, gitu, mangan, dahar, gitu, maem, madang, ono yang paling halus jeglak, badok, itu orang Jawa, sama dengan orang Arab. Bilang duduk itu ada qa'ada, ada jalasa, gitu. Itu di dalam konteks berjalan itu ada masyi, ya, ada rojala, itu jamaah sekalian. Okay? Masya Allah, itu jamaah sekalian. Jadi ini membuat kula jenengan ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, bahwa di dalam hal ini jamaah sekalian Allah memberitahukan tentang isyarat-isyarat. Jadi bukan kok terus bumi ini ngomong itu mboten, dengan isyarat-isyarat seperti panjenengan ketika berlalu lintas kan ada stopan itu, gitu, ada traffic light apa namanya itu kan nggak bisa ngomong, tapi isyaratnya menunjukkan nek merah mandek, nek hijau mlaku, nek kuning mempercepat. Sedang tradisi nang Jawa yang harusnya pelan-pelan malah dipercepat. Siapa? Ya aku dewe iki. Ngoten. Nah ini isyarat. Al-Qur'an pun demikian. Bumi, langit, semua yang ada di dalam diri kula jenengan ini adalah isyarat agar kula jenengan semakin baik, semakin mengarah kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sepeda malih yen pangapunten, mungkin ada kata-kata yang kurang pas nggih. Ya, saking akrabnya saya kali panjenengan wis kekeluargaan itu kadang-kadang ngomong itu ngelantur gitu ya. Ngapunten ingkang kathah mungkin kurang taatib datang panjenengan. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah, membawa kita barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.